Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ya ibadallahi usikum wa iyaya taqwallahi wa ta'atihi wa qad Bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, mari kita awali bersama-sama kajian kita pada petang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji kajian ini tentang tafsir mati. Bapak Ibu yang berkata, insyaallah pada malam ini kita akan membahas bersama-sama surat Al-Zariyat ayat 56 atau 57 bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Zariyat 56 ya. Mohon maaf saya lagi memikirkan Al-Zariyat dan ayat 56, tapi kemudian sedang berpikir Al-Isra ayat 57. Jadi akhirnya informasi di otaknya mau 56 mau 57. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini nanti mungkin bisa kita cek dalam terjemahan kita masing-masing. Kadang-kadang ada kekurangan dan kesalahan dalam terjemahan, ketidaksempurnaan dalam terjemahan ayat-ayat yang ada di dalam Quran kita. Saya kemarin ketika membahas ayat ini bersama anak-anak di pondok, itu ternyata ketika dibuka terjemahan ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu diterjemahkan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Tidak ada terjemahan dan. Pada ayat ini diawali dengan kalimat wa itu artinya dan. Akhirnya terjemahan ini jadi keliru. Kenapa? Karena ayat ini tidak diterjemahkan secara lengkap. Kalau kemudian diyakini bahwasanya ayat ini tidak mengandung terjemahan dan, maka berarti ayat ini dianggap keliru dan yang keliru terjemahan. Nah, dari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita melihat di Quran terjemahan kita, ayat ini diterjemahkan tanpa kalimat dan di depannya, maka ini terjemahan yang keliru, yang tidak sempurna. Kita tambahi sendiri wa dalam ayat ini diterjemahkan dan. Ini sebagai bukaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan. Khalaqtu Allah menggunakan bentuk fi'il madhi. Artinya dan tidaklah telah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ada beberapa faedah dari ayat ini yang bisa kita ambil. Yang pertama, ayat ini ayat yang masyhur. Insya Allah banyak di antara kita yang hafal ayat ini, ataupun juga sering sekali para ulama, para asatidz kita menerangkan ayat ini. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa jadi kajian kita pada sore hari ini merupakan pengulangan dan penegasan apa-apa yang telah disampaikan oleh para ulama kita, para asatidz kita. Bisa jadi juga ada perkara-perkara baru yang kemudian bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Jika ada perkara yang diulang atau ditegaskan, maka hal itu mudah-mudahan menjadi penambah keyakinan kita. Jika ada yang baru, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dan kita amalkan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu makna ibadah? Allah kan berfirman, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'buduni. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah
Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalimat ibadah ini, mohon maaf, sebelum itu ada prolog juga. Allah menggunakan kalimat khalaqtu, tidaklah aku. Aku di sini berarti merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat yang lain, Allah itu menggunakan kalimat nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu 'alaihi lahafizun. Akhirnya Allah menggunakan kalimat nahnu yang artinya kami. Kenapa dalam beberapa ayat Allah itu menggunakan kalimat nahnu, tapi dalam beberapa ayat yang lain Allah menggunakan kalimat aku? Ketika Allah menggunakan kalimat nahnu, salah satu hikmahnya adalah Allah itu melibatkan makhluknya dalam proses yang dalam perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika Allah bilang inna nahnu nazzalna 'alaika dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, maka Allah melibatkan makhluknya yaitu malaikat Jibril, lalu kemudian disampaikan pada Rasulullah SAW dan seterusnya. Tapi ketika penciptaan ini, wa ma khalaqtu, Allah menggunakan kalimat ana dan tidaklah aku. Nah, dan dalam penciptaan manusia dan jin juga seluruh alam semesta, itu berarti Allah tidak melibatkan bantuan siapapun. Sesuai dengan sifat Allah, yaitu Allah itu zat yang tidak memerlukan bantuan siapapun. Allah tidak memerlukan sekutu manapun. Allah tidak memerlukan anak manapun. Allah tidak memerlukan pasangan manapun. Jadi Allah zat yang maha perkasa, berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Ketika Allah menciptakan jin dan manusia juga seluruh alam semesta ini salah satu pembukaan. Faedah pertama dari ayat ini adalah apa itu makna ibadah? Dan kenapa kok kita penting mengetahui makna ibadah ini? Perkara ini jadi penting karena memang tujuan utama diciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah menyembah kepada Allah. Artinya kalau kita ini tidak menyembah kepada Allah, tidak memenuhi, kita tidak paham ibadah itu apa, maka bisa-bisa yang kita kira ibadah itu ternyata bukan ibadah kepada Allah. Gitu. Ini faedah dari mengetahui definisi dari ibadah. Sedangkan definisi dari ibadah itu sendiri secara bahasa, ibadah itu mempunyai pengertian al-khudu' wal-dhillu atau wal-dhillu. Apa itu al-khudu' wal-dhillu? Al-khudu' itu artinya tunduk, patuh, pasrah. Al-dhillu itu artinya menghinakan diri, merendahkan diri. Apa maksudnya dari secara bahasa ini, Pak? Kalau kita kemudian mengetahui arti secara bahasa, berarti paling tidak itu kita punya pedoman bahwasanya kalau kita ini benar-benar mau beribadah kepada Allah, maka ibadah kita ini landasan utamanya itu adalah karena kita tunduk, kita patuh, kita pasrah kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian itu tidak ada dalam unsur ibadah kita, maka kita harus berhati-hati. Jangan-jangan yang seolah-olah yang kita lakukan ini ibadah ternyata dianggap sama oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berupa ibadah. Kita datang ke masjid, lalu kemudian melakukan sholat berjamaah, saya memberikan kajian, bapak-bapak, ibu-ibu duduk mendengarkan pengajian. Kalau kemudian kita ini semangat utamanya kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita, saya sedang duduk untuk hadir di majelis ilmu ini dalam rangka ketundukan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bapak-bapak ibu ibadah. Begitu saja saya, kalau saya duduk di sini menyampaikan pengajian seperti ini, lalu kemudian dalam benak dan hati saya itu saya ini betul saya sedang menyampaikan pengajian dalam rangka ketundukan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya beribadah. Sebaliknya, kalau kita ini duduk di sini yang ada bukan
ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada kesombongan, ada keinginan untuk dipuji, keinginan untuk menonjolkan diri dan lain sebagainya, maka itu bukan ibadah. Dan itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, yang tahu siapa? Yang tahu Allah dan diri kita. Saya bisa matur kepada panjenengan, oh saya ini ya saya ibadah, betul ini ikhlas karena Allah. Tapi kemudian saya tidak akan bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa membohongi diri saya sendiri tentang niatan apa yang terbetik dalam benak pikiran saya. Itu tidak bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Karena itu penting sekali kita ini mengetahui definisi ibadah. Yang pertama, jadi definisi ibadah secara bahasa itu al-khudu'u wa dhullu, tunduk, patuh, pasrah kepada apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi ibadah secara bahasa? Secara istilah. Definisi ibadah secara istilah, saya ambilkan pengertian yang banyak dikutip oleh para ulama. Pengertiannya demikian Pak. Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahiratan wa batinatan. Ini definisi yang jamik manik. Jamik manik itu artinya mencakup segala yang dimaksudkan dan juga mengeluarkan yang tidak dimaksud oleh definisi ini. Apa itu ismun jami'un? Ismun jami' itu artinya segala sesuatu. Lima yuhibbuhullahu wa yardahu, yang disukai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Minal aqwali wal af'ali, baik dari perkataan dan perbuatan, zahiratan wa batinatan, mau yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Jadi kata kuncinya segala sesuatu yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Kita hadir di sini Pak, hadir di majelis, di masjid ini melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Niat kita mengharapkan ridho Allah. Kira-kira Allah suka atau tidak pada mereka? Suka Pak, berarti itu kita sedang beribadah. Sebaliknya kita hadir di sini melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, tapi kemudian ada perasaan pengen dipuji atau takut dicaci. Naik masjid kok suka dengan Pak RT ya? Saya kok suka sama Mbak Samsu, sama Pak Ketua Takmir kok nggak ke masjid. Nah, niatnya bukan lagi karena mencari ridhonya Allah. Berarti kalau sudah seperti ini, tidak akan disukai oleh Allah, tidak akan diridhoi oleh Allah, berarti tidak termasuk ibadah. Kan gitu. Yang kedua Pak, ibadah itu mencakup berarti al-aqwal wal af'al, mau perbuatan, mau perkataan, maka semuanya itu menjadi bentuk ibadah. Mau perbuatan, mau perkataan, ucapan, maka semuanya itu menjadi bentuk ibadah. Zahiratan wa batinatan, baik yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kita tidak bisa kemudian mengatakan ibadah itu lebih baik sembunyi-sembunyi saja. Ini adalah perkara kita dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang betul atau salah? Ada yang betul, ada juga yang salah. Kenapa Pak? Kalau panjenengan sholat tahajud, sholat sunnah, itu malah kemudian sunnahnya jadi kan sendirian. Sholat sunnah kemudian dia itu sunnahnya malah di rumah Pak, gitu. Dan karena rumah saya jauh di Jombang, ya saya sholatnya di sini Pak. Tapi kalau sholat tahajud, dia kan sunnahnya di rumah Pak. Tapi kalau sholat jamaah, itu malah sunnahnya diperlihatkan datang ke masjid. Untuk apa? Untuk kemudian menjadi syiar. Wah ini Pak Fulan ini kok rajin sekali ke masjid, saya kok jadi iri ya? Jangan-jangan saya kemudian masuk surga, saya tak ikut. Itu kan gara-gara syiar. Gara-gara syiar. Bahkan ada beberapa ibadah yang nyaris wajib diumumkan. Apa contohnya? Kita bayar zakat, itu malah diumumkan
Pengambil zakat wajib mengumumkan ini zakatnya Pak Fulan mengeluarkan zakat. Kalau Pak Fulannya mengatakan jangan ikutan nominalnya juga tidak apa-apa. Tapi sudah diketahui oleh yang lain bahwa saya Pak Fulan yang kaya raya itu sudah mengeluarkan zakat. Nek betul-betul itu bisa jadi fitnah, salah paham, menyebabkan orang yang jujur. Jadi kaji, soge, terlalu abang, atau zakat. Padahal dia sudah berzakat tapi tidak diumumkan. Kan gitu. Nah, bahwa yang dilihat Allah karena itu ibadah itu memang kadang-kadang mau zahir, mau batin, terang-terangan, tersembunyi, itu semuanya bisa termasuk ibadah. Bagaimana kemudian menentukan apakah itu ibadah yang diterima oleh Allah dan lain sebagainya? Maka tergantung pada niat kita. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal itu diberikan pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat yang dia niatkan. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu faedah yang pertama yaitu definisi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Hikmah yang kedua, limana khussiso bidzikril jinni wal insi fi hadhil ayat. Kenapa kok dikhususkan menyebut jin dan manusia saja di dalam ayat ini? Memangnya yang wajib untuk beribadah nyembah kepada Allah itu jin dan manusia? Kan gitu Pak pertanyaannya ya. Apakah laptop saya ini tidak punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah? Apakah meja ini tidak punya kewajiban? Apakah ayam-ayam, sapi-sapi, kambing-kambing, batu-batu itu tidak punya kewajiban? Apakah malaikat tidak punya kewajiban? Kan gitu Pak. Jawabannya adalah seluruh makhluk Allah itu wajib menyembah kepada Allah tau'an au karhan. Mau terpaksa, mau sukarela, wajib menyembah. Allah itu berfirman ketika menciptakan langit bumi, ikhtiar datang kamu berdua sini, tau'an au karhan. Kamu sukarela, kamu terpaksa datang ke sini. Untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu-batu itu wajib oleh Allah, itu ada yang jatuh dari tempat tinggi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga dalam Al-Qur'an juga seluruh makhluk Allah itu bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahu. Tapi kalian tidak paham gimana bertasbihnya makhluk Allah itu. Apalagi malaikat. Malaikat itu kerjaannya ya ibadah, tidak ada ceritanya malaikat itu mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok kemudian yang disebutkan itu hanya jin dan manusia dalam ayat ini? Maka kita kembali kepada pertemuan kajian tafsir bulan yang lalu. Hikmah diutusnya para rasul itu adalah untuk menjelaskan kepada kaumnya. Lalu kemudian Allah itu memberikan pilihan. Kamu mau dapat petunjuk atau kamu mau menjadi golongan orang-orang yang sesat. Artinya jin dan manusia itu setelah mendapatkan dakwah risalah kenabian, maka kemudian mereka ini jin dan manusia ini diberikan kemampuan untuk kemudian memilih apakah mereka ini tergolong golongan yang mendapat petunjuk atau golongan yang sesat, yang salah satunya berupa kewajiban-kewajiban ibadah mahdoh kepada mereka. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak akan menjumpai kewajiban sholat kepada ayam, walaupun ayam itu juga menyembah kepada Allah. Tidak ada ceritanya ayam itu kafir Pak. Tidak ada ceritanya ayam kafir, sapi kafir tidak ada Pak. Semuanya menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tidak ada pilihan. Sedangkan manusia kita diberikan kewajiban syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan itu. Kita diberikan aturan syariat tentang rukun iman yang 6, lalu kemudian rukun Islam yang 5, lalu kemudian kalau kita baca hadis Maulidin, hadis tingkatan agama itu ayat 3, akan ada iman, Islam,
Islam dan ihsan. Yang ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau ini sedang betul-betul berhadapan dan melihat kepada Allah. Karena para ulama itu biasanya saya ingat Hasan itu kalau lagi imami itu beliau biasanya sebelum sholat subuh itu ingatkan sampai-sampainya itu sholat al-wadi', sholat atau seolah-olah ini adalah sholatmu yang terakhir, seolah-olah sesuk Israel sholat hari bareng ini pun belum sakit sholat, ini sholat kita yang terakhir. Kalau kita merasakan sholat yang lain gimana Pak? Bukan sholat mati kan? Ya mesti kita bisa sholat sebaik-baiknya Pak ya, kan gitu. Nah sholat sebaik-baiknya diterima oleh Gusti Allah, kalau surga kan gitu kan kita bersyukur gitu. Wah itu pesan para ulama kayak gitu. Saya kita kayak gitu Pak. Kan kita diajarkan malam minggu yang pertama rukun iman yang 6, iman pada Allah dan seterusnya itu ayat. Kemudian rukun Islam beribadah yang 5 itu. Lalu kemudian ihsannya kita menyembah kepada Allah seolah-olah kita ini melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek saged ngoten Pak, iso sholatnya maca Fatihah tok lho saged tutup-tutup nih. Jadi ada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah pada suatu ketika lapor pada gurunya, saya bisa membaca Al-Quran dan sholat 1 kali khatam baca Al-Quran. Kan ada sahabat itu Sayyidina Utsman bin Affan itu lagi dari Thailand yang naik sholat 1 rakaat itu menghatamkan Al-Quran. Kalau bapak-bapak ibu ada yang bahasa saya. Nah, dan ini muridnya Imam Ahmad bin Hanbal saja matur gitu kepada guru. Terus kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berkata padanya, kalau begitu besok coba kamu sholatnya sambil membayangkan gurumu lagi lima hafalan. Nah, ketika membayangkan gurunya lagi lima, itu kan takdirnya pada guru kan tenang. Itu biasanya akhirnya malah grogi, kadang-kadang kalau disimak sama guru itu kan kadang-kadang malah melambat gitu. Nah, akhirnya sholatnya menjadi agak lambat. Lapor lagi pada gurunya, saya ketika membayangkan engkau simak wahai Syekh, itu saya lebih berhati-hati membaca ayat-ayat. Coba begitu kamu bayangkan besok seolah-olah kamu itu pada hari kiamat langsung berhadapan sama Allah, kamu sholat. Wah itu beda lagi cerita. Saya bahkan tidak sanggup untuk kemudian menghatamkan Al-Fatihah kecuali dengan susah payah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita kadang-kadang rasanya bercapapnya itu kadang-kadang ketika lagi sholat mungkin bisa jadi kita tidak meresapi betul maknanya, atau kadang-kadang kita ketika lagi sholat setan itu goda malah nyarikan sing yang bahkan ketika saya tadi imam itu Pak, saya kemudian kehilangan ayat yang mau saya omongkan ini bahkan setan itu godanya kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati itu konsep ihsan, ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan itu menjadi hikmah. Kenapa kok kemudian jin dan manusia itu disebutkan secara khusus dalam ayat ini? Hikmah yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kemudian timbul pertanyaan kayak gini. Allah kan berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadamu. Maka pertanyaannya, apakah seluruh manusia dan jin yang ada di muka bumi ini semuanya menyembah kepada Allah? Jawabannya apa? Tidak. Lebih banyak mana Pak? Yang beriman menyembah kepada Allah atau yang kafir menyembah kepada selain Allah? Lebih banyak yang kafir. Nah, terus apa hikmah dari penyebutan ayat ini? Maka para ulama menafsirkan ayat ini. Ayat ini menggunakan lafzul amun urida bihi khassun. Lafaznya ayat ini adalah umum, tetapi yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah khusus orang-orang yang akan berbahagia, yaitu para penduduk surga karena keimanan mereka, karena mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita patut berbahagia, patut
wajib kita syukuri betul. Gitu. Bagaimana cara mensyukurinya? Kenapa kok kita harus mensyukuri? Karena memang tidak semua orang itu mendapatkan nikmat hidayah menjadi orang yang beriman menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk bumi 8 miliar, yang beriman paling banter hanya 2 miliar. Dari 8 orang penduduk bumi, yang beriman yang masuk surga cuma 2. Gitu Pak. Berarti lebih banyak yang masuk neraka atau masuk surga Pak? Lebih banyak yang masuk neraka. Karena orang yang menyembah selain Allah pasti masuk ke dalam neraka, tidak punya masuk ke dalam surga. Karena itu kita bersyukur betul. Bahwa ini itu belum lagi kalau dikerucutkan dari yang 2 miliar ini berapa persen yang sholat, berapa persen yang bisa ngaji, itu perlu kita syukuri Pak. Bagaimana dunia cara mensyukurinya? Maka cara mensyukurinya kita ini patuh betul, taat betul, tunduk betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, dan yang beriman dengan yang kafir lainnya dan yang kafir. Imam Ghazali itu pernah memberikan nasihat seperti ini. Manusia itu dibagi 4 golongan. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang pinter dan dia ini paham kalau dirinya pinter. Imam Ghazali memberikan nasihatnya, maka ambil manfaat dari dia. Dia ini orang yang pinter, orang yang alim, dan kemudian bisa memanfaatkan kepandaiannya, ilmunya untuk perkara yang bermanfaat. Itu golongan pertama, golongan berbahagia. Golongan yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang pinter tapi dia tidak sadar dengan potensi kepintaran yang kepandaiannya. Golongan yang kedua itu Pak, golongan yang lalai. Maka ingatkan dia, sadarkan dia agar kemudian menggunakan kepintarannya untuk perkara-perkara yang bermanfaat baik bagi dirinya atau bagi orang lain. Golongan yang ketiga itu golongan rajulun la yadri wa la yadri annahu rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, tapi dia sadar kalau dia ini tidak tahu atau bodoh. Maka orang-orang golongan ketiga ini kita bimbing, kita bina dan sebagainya. Golongan yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang bodoh tapi dia tidak sadar kalau dirinya ini orang yang bodoh. Golongan yang keempat ini golongan yang celaka Pak. Gitu. Yang Hasan Gontor itu menambahkan golongan yang kelima, dan ini yang izin saya sampaikan di majelis ini karena golongan kelima ini sekarang ini semakin banyak. Ini tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat itu kan usaha semakin banyak. Golongan kelima ini bisa jadi ada di sekitar kita dan sebagainya. Dan kita berharap kita tidak menjadi rajulun khabis, golongan yang kelima ini. Namun ar-rajulul khabis, siapa golongan yang kelima itu? Mereka ini adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri wa yu'allimu man yadri. Orang yang bodoh tidak sadar kalau dirinya itu bodoh, tapi malah ngajari orang-orang yang pintar, minteri orang-orang yang pintar, gitu Pak. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, golongan yang kelima ini potensinya 2. Yang pertama, mereka ini dolu, mereka ini golongan yang tersesat, fa'adallu, dan punya potensi untuk mengajak orang lain menjadi sesat. Gitu. Bagaimana contohnya Pak? Saya memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita bisa tersadarkan sehingga tidak mengikuti golongan yang kelima ini Pak. Umat ini kan sekarang ini indikasi dibentur-benturkan diadu domba itu banyak sekali. Awalnya ada serangan-serangan, mendisper
habaib, para ulama dan para habaib. Kemarin di Mokan itu ada makamnya Habib itu dihancurkan di Pasuruan itu, gitu. Lalu kemudian setelah itu ada momentum lagi pesantren Al-Ghazini ambruk. Apa yang kemudian dinarasikan? Wah, di pondok itu, di pesantren itu ternyata perbudakan, santri-santrinya disuruh ngecor. Apalagi kemudian kemarin ada satu pesantren di Boyo itu lagi ngecor, santri-santrinya diajak ngecor. Ya itu perbudakan pesantren dan sebagainya. Apalagi kemarin di Al-Ghazini itu ditemukan di badan itu ada mobil Mercy. Wah, ini kiainya bermewah-mewahan, sedangkan santrinya diperbudak dan sebagainya. Alhamdulillah bapak-bapak ini kita harus waspada betul. Awalnya para habaib yang didiskreditkan, lalu setelah itu para ulama-ulama lokal, kiai-kiai lokal, atau itu kiainya asli Jawa ya, kan gitu. Apa kemudian yang menjadi goal tadinya? Yang jadi goal tadinya adalah mendiskreditkan agama kita, mendiskreditkan agama Islam, gitu Pak. Sekarang kalau mau bicara faktual, bapak-bapak ini yang dirahmati Allah ya. Para kiai, para ulama itu mendirikan pesantren itu biasanya menggunakan modalnya sendiri, tanah-tanah warisannya sendiri, lalu kemudian diwakafkan, dibangun pondokan-pondokan dan lain sebagainya. Tidak ada bantuan dari siapapun, tidak ada bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Nah, kalau sudah kayak gitu Pak, kita menuduh bahwasanya para ulama ini bermewah-mewahan sementara santri-santri diperbudak dan sebagainya, itu kok bukan pada tempatnya. Jangankan hanya sekedar Mercy Pak, tanahnya saja diberikan, Pak, gitu. Jangankan seperti itu, ada santri-santri yang nggak mampu, itu dioperi dikasih makan banyak, seperti itu Pak. Di Gontor itu para pendirinya mewakafkan tanah pribadinya, tanah warisannya yang digunakan untuk perkebunan itu 1,6 hektar, yang berupa tanah sawah 16 hektar. Gitu. Apa yang terjadi? Masalah besar. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama yang sudah kayak gini, kenapa kok kemudian merelakan harta bendanya untuk bahkan untuk mendirikan pesantren, berdoa dan sebagainya? Karena para ulama itu Pak, para pewaris Nabi. Akhirnya akhlak-akhlaknya, tingkah lakunya, tingkah lakunya yang dicontoh yang kanjeng Nabi. Jadi kan besok kanjeng Nabi itu melarang pesugihan. Saya kasih gambaran saja, saya mulai menerangkan semua kepada santri-santri kita di pesantren. Rasulullah SAW itu ketika menikah Ummul Mukminin Khadijah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dia itu kasih mas kawin berupa nawakan onta 20 ekor. Dalam beberapa kitab sirah diberikan tambahan yaitu 400 dirham. Sampai kalau onta itu Pak, harganya mungkin sekarang sekitar 10 sampai 20 juta. Oke, anggaplah 10 juta. 10 juta kali 20 berarti kita 200 juta. 400 dirham itu Pak. 1 dinar itu 10 dirham. Jadi kalau 400 dirham itu sama dengan 40 dinar. 1 dinar harganya 10 juta Pak. Kalau 40 dinar berarti berapa Pak? 400 juta tambah 200 juta, mahalnya 600 juta. Jadi kan kalau kebalikan kemarin Pak. Jadi kalau kata-kata sudah cincin pas. Berarti Rasulullah SAW kaya mesti Pak. Kaya, nikah dapat wanita yang kaya juga. Sayyidatina Khadijah itu pedagang Pak, pedagang besar Pak. Gitu. Apa yang kemudian dilakukan? Harta beliau, harta istri beliau habis digunakan untuk membiayai dakwah. Itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama, para kiai-kiai yang muflis, gitu Pak. Loh, dari mana versi itu? Bos kalau itu sugih. Jadi kan kalau itu sama Yai Hasan, Yai Hasan Bogor. Karena memang saya dari Bogor, saya tahu persis ambil. Ketika saya lulus tahun 95, itu bahkan tidak punya rumah. Yang beliau tinggali itu rumah warisan dari orang tua beliau. Mobil beliau sampai
saya sudah bisa beli mobil. Mobil dia itu adalah Kijang Tema pickup warna putih. Saya masih ada ini. Padahal saya tidak sanggup apa bisa beli mobil sendiri, saya Pak. Gitu. Nah, bahwa ini dia dirahmati Allah, tapi dia kemana-mana kadang-kadang naik Alphard, naik. Itu kalau dia kesel, Alphard itu dikasihkan pada beliau gitu Pak. Dikasihkan itu Pak. Gitu. Nah, bahwa ini dia dirahmati Allah itu jadi pesantren itu banyak seperti itu. Saya ketika pertama mendirikan pesantren di Wonosalam, Pak, ada yang langsung kasih saya jam tangan. Jadi ada salah satu pejabat di situ yang jujur. Nah, kemudian dia itu dapat hadiah jam tangan. Dia itu akhirnya langsung, tapi halal pelanggan ya. Lalu dipakai ke pondok bukan pada saya. Gitu. Terus saya bilang ini kalau memang ke pondok mau saya jual lagi saya juga susah. Terus dia makan jangan gampang mau Ustaz. Gitu. Kalau dipakai kan nanti kalau ngajar bisa tahu waktu, akhirnya saya juga dapat pahala. Saya pakai Pak akhirnya Pak. Orang yang nggak tahu itu lihatnya dan itu terjadi seperti itu. Pada suatu ketika ada salah satu orang yang banyak berdakwah di daerah pelosok Wonosalam. Wonosalam itu kan terkenal agak merah gitu. Itu datang bawakan santri-santri kami itu jam tangan Pak. Memang dia jualan jam. Tapi jamnya ya jam modelnya keren-keren itu apa itu yang dijual yang murah-murah itu. Nah santri-santri kami itu dikasih jam satu persatu. Ada yang kemudian bilang, Ustaz, tapi bahasa saya ya warga sekitar, Ustaz kok soal jamnya kok paling aneh gitu, kita saya paling aneh gitu. Saya ketawa aja. Nah ini yang terjadi bisa jadi yang terjadi di pesantren-pesantren yang versi ketiban dan sebagainya itu Pak. Bisa jadi ada orang yang menginfakkan versinya ke sana padahal pakai itu ya tidak minta dan sebagainya. Bagaimana yang terjadi? Maka jangan sampai kita ini sekali-sekali suudzon. Kalau sudah begitu Pak, hilang keberkahan. Kita kemudian mencaci maki para habaib, mencaci maki para ulama dan sebagainya. Jangan besok ini tingkat cacian pada para ulama dan para habaib itu bahkan saya agak miris sebenarnya. Para muhibbin itu orang-orang yang mencintai itu sampai kemudian dikatakan kibir-kibir. Apakah kemudian ada di antara para kiai-kiai itu, para habaib itu yang kemudian melakukan kesalahan? Bisa jadi ada Pak, tapi nggak bisa kemudian orang-orang yang melakukan kesalahan itu digeneralisir semuanya kemudian diketahui menjadi salah dan itu tidak bisa seperti itu. Baik Pak, kembali pada ayat tadi Pak. Saya bisa sedikit, sebentar lagi soal misalnya. Faedah berikutnya dari ayat ini untuk kemudian mengetahui apakah ibadah kita ini betul-betul ibadah yang memenuhi syarat atau tidak, maka kita perlu mengetahui arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah. Rukun itu artinya tiang. Rukun Islam berarti tiang Islam. Rukun Islam berarti tiang yang gimana? Rukun itu artinya tiang. Kalau nggak ada rukun ini berarti roboh. Kalau kita nggak mengetahui arkanul ibadah, berarti ibadah kita nggak akan masuk ibadah roboh. Roboh arkanul ibadah salah satu. Rukun ibadah itu ada tiga. Ada perbedaan di antara para ulama, tapi tidak apa merujuk di tiga ini Pak. Yang pertama, kamalul hubbi, rasa cinta yang sempurna. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 195, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu ka hubbillah. Di antara manusia ada yang cari tandingan-tandingan sesembahan selain Allah. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan ini seperti mereka mencintai kepada Allah. Allah kemudian menegaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman jauh lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita ini kan saya kasih contoh saja Pak, yang dekat dengan kita. Negeri kita ini kan beberapa tahun terakhir lagi diributkan oleh perkara ijazah palsu, ijazah yang diduga palsu. Saya dapatkan ijazah palsu, saya nggak tahu. Ijazah yang diduga palsu oleh beberapa kalangan, yang dimiliki oleh mantan presiden kita. Apa yang terjadi Pak? Orang-orang yang kemudian mendukung itu menunjukkan loyalitas yang begitu besar. Kita menyaksikan di layar televisi kadang-kadang sampai teriak-teriak, sampai mencaci maki dan sebagainya. Apa yang bisa diambil? Itu wujud
wujud dari hubbun, wujud dari rasa cinta. Rasa cinta itu menimbulkan loyalitas, gitu. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, saya tidak mengomentari saya sampaikan tadi Pak. Saya mengangkat kasus ini untuk kemudian menunjukkan rasa cinta itu menimbulkan loyalitas. Orang-orang kafir itu loyalnya betul-betul loyal kepada sesembahan-sesembahan mereka. Apa contohnya? Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala itu kan kemudian terjadi dialog. Ditanya, apakah kamu yang menghancurkan berhala ini? Oh enggak, bal kabiruhum, tapi yang paling besar itu. Tanya saja kepada dia. Ingkar yang tikun, kalau berhala-berhala itu bisa ngomong, tanya sama dia. Apa yang terjadi Pak? Orang-orang kafir menyembah berhala itu kemudian rakyat Babilonia itu roja'u ila anfusihim. Mereka langsung tanya pada diri mereka sendiri, langsung introspeksi. Ya tidak mungkin kemudian berhala-berhala ini bisa ngomong. Tapi karena mereka mencintai sesembahannya, akhirnya mereka kemudian berteriak, ayo bela sesembahan kita ini. Bahkan Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Nah, kalau orang-orang yang demikian, orang-orang yang keliru, orang-orang yang kafir saja punya loyalitas yang disebabkan kecintaan mereka kepada sesembahan-sesembahan mereka, junjungan mereka, maka walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu wajib lebih besar lagi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa wujudnya? Kalau diperintah kepada Allah langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Perintah untuk sholat ya sholat, perintah untuk zakat ya zakat, perintah untuk puasa ya puasa, perintah untuk haji ya haji. Kan gitu Pak. Haji nanti di sana kadang-kadang paling tidak ada kerentek untuk melaksanakan ibadah haji. Nabung ya Pak, dan sebagainya. Itu yang pertama, kamalul hubbi. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kamalul roja. Harapan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini berkaitan dengan yang ketiga, kamalul khauf. Rasa takut yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja dan khauf itu kan ibarat saya Pak. Roja itu harapan kepada Allah bahwa saya Allah itu zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa demikian? Kita ini semuanya berdosa Pak. Kita ini berdosa semua Pak. Baru ada anak-anak yang itu khoto'un kata Rasulullah. Apa itu khoto'un? Kalau khoto'un itu artinya kesalahan. Tapi kalau khoto'un ada tasydid, itu namanya mubalaghah. Mubalaghah itu artinya kebangetan, wakeh salai. Moga berikutnya Mbak, kalau kita bangun tidur sampai sekarang, berapa dosa kita? Rasani, mungkin ada kerentek. Udah di masjid, wah sekiannya itu harus udah di masjid jamaah, ada riya, ada sum'ah dan sebagainya. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mengingat dosa-dosa kayak gitu, itu rasanya wes gak orang mana, tidak ada tempat lagi bagi kita ini kecuali pasti masuk ke dalam neraka. Dosa kita banyak sekali Pak. Tapi untungnya kita ini mempunyai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Akhirnya ada harapan roja. Ya Allah, kalau kemudian kami ini banyak dosa, mohon Kau ampuni ya Allah. Kami itu Pak di pondok, saya kan sebenarnya lebih kayak Muhammad NU. Saya dikenal sebagai Muhammadiyah, tapi kadang-kadang insya Allah di beberapa perkara yang mukhtalaf, amalia yang dilakukan yang kami ajarkan di pondok itu ada mirip-miripnya juga dengan saudara-saudara. Karena Muhammadiyah itu kan saudara. Contohnya sambil menunggu waktu sholat, anak-anak itu kita ajarkan untuk berdoa dalam bentuk zikir syiar luas. Syiar luas itu kan kalau kita resapi Pak, nangis Pak ini coba. Itu kan terakhirnya ada 6 rangkaian bait syair. Kalian ini Ilahi abdukal asyi ataka. Ya Allah, hamba yang penuh maksiat ini datang kepadamu ya Allah. Muqirran bidzunubi, mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa qad da'aka, ini lagi berdoa kepadamu ya Allah, lagi mohon ampun saya
ampun itu pada pohon, pada kambing, pada sapi, tidak mungkin pada bambu. Memangnya ampunnya cuma engkau. Wa intamu, kalau engkau tolak kami minta ampun ini, faman yarju siwaka, kami harus berharap pada siapa lagi kalau bukan kepadamu. Itu kalau kita sampai dikira syirak bos itu nangis kabeh. Kalau saya sama anak-anak buat syirak bos itu kadang-kadang kita sampai nangis gitu. Karena bisa pasang betul ya yang kita ucapkan, tidak hanya sekedar melantunkan syair yang artinya saya kan baca anak-anak. Kadang-kadang kamu kalau tak paham itu rubiu muni Pancasila kita paham dengan Pancasila. Nah, gandengannya rojak itu khauf ini rasa takut. Khauf ini yang kemudian menghentikan kita untuk berlebih-lebihan dalam perkara berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dosa. Tapi kemudian cara untuk menghentikannya salah satunya kita ingat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu disebutkan dalam Al-Qur'an walau terhambat bihi wa biha. Yang perempuan berhasrat pada Nabi Yusuf juga berhasrat kepadanya. Perempuan ini gitu. Walau burhan Rabbi, andai saja dia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kita mau bermaksiat langsung ini, ya Allah, maksiat ini ibu, bagaimana dosanya, bagaimana nanti anak saya dan lain sebagainya kan itu ya. Kita mau mencuri, mau korupsi, dan nanti kalau saya kasih makan kepada istri anak saya, jadi apa mereka? Itu namanya khauf, takut nanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus imbang. Karena kebanyakan rojak itu tidak baik, akhirnya menyepelekan dosa. Itu Pak. Allah kamu sudah tidak sholat pun ini kebanyakan rojak ya Pak. Kebanyakan khauf juga tidak baik karena kemudian menyebabkan pesimis. Saya ini banyak dosa, nanti bagaimana kalau saya masuk neraka? Ada cerita menarik sekali tentang masalah rojak dan khauf ini. Ada seorang anak mau meninggal dunia, anaknya soleh. Lalu ibunya nangis. Anak tadi itu ketika sahabat Rasulullah tanya seperti itu, ibu, kenapa ibu kok nangis? Gimana saya nggak nangis? Saya kan sedih. Kamu mau meninggal dunia gara-gara sakit kayak gini kan saya sedih. Terus anaknya bilang ke ibunya, Bu, bagaimana ibu perasaan ibu pada saya mulai saya bayi sampai saya besar ini semua saya mau meninggal? Ya saya sayang banget sama kamu, orang aku. Kalau gitu jangan khawatir Bu, saya sedang kembali kepada Tuhan saya yang menyayangi saya dan menyayangi ibu jauh lebih besar saya itu daripada saya kita satu sama lain. Ada lagi Pak, di Afrika itu ada pedagang asongan ontel, itu tulis di belakang sepedanya, Kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana saya bisa takut pada kefakiran, padahal saya ini hambanya dan yang maha kaya. Itu kisah-kisah tentang rojak dan khauf yang keren sekali Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sekali lagi bisa menjadi pelajaran pertama bisa juga. Kita betul-betul ikhlaskan niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian ibadah kita ini menjadi ibadah yang diterima. Dan setiap kali kemudian kita ini lagi digoda setan belok-belok gitu Pak, maka segera kembali luruskan niat kita hanya mengharapkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Soal yang saya sampaikan Bapak Ibu yang Allah dan manfaat. Langsung ditutup aja. Monggo kita tutup dengan sama-sama membaca pertama tulis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.